warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta nikmat kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menambah ilmu, masih bisa menambah wawasan hingga saat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umat yang mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, tentunya menjalani kehidupan di dunia yang fana ini, kita seringkali mendengar atau kita seringkali mengucapkan kata atau kalimat, aku sudah ikhlas, atau sudah ikhlaskanlah saja. Dan banyak sekali kata atau kalimat yang memiliki makna yang sama dengan kata dan kalimat tersebut. Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah kita sudah mengetahui arti sebenarnya dari kata tersebut, dari kata ikhlas tersebut? Ikhlas merupakan ibadah yang sulit diterapkan manusia, bahkan sabar sekalipun. Dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-Ikhlas merupakan cerminan dari keikhlasan seseorang. Menariknya, di dalam surat Al-Ikhlas ini tidak ada yang menyebutkan kata-kata ikhlas di dalamnya. Analogi ini menjadi perumpamaan unik, yakni akan mendorong kita atau memotivasi kita untuk menjadikan diri kita ini melakukan ibadah dengan ikhlas tanpa memperlihatkan bentuk keikhlasannya. Biarlah Allah yang membalas apa yang kita perbuat dan apa yang kita upayakan dalam ikhlas beribadah. Hadirin yang dirahmati Allah, menjalankan ibadah sholat bukan hanya dikerjakan selama 5 waktu saja. Namun, sholat merupakan tolak ukur atau kadar ukur keimanan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sholat merupakan hubungan antar seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakni manfaat sholat sendiri yakni kita akan merasa tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati akan merasa tenang. Bagaimana? Kok bisa tenang? Bagaimana tidak bisa tenang? Perintahnya saja sudah kita kerjakan. Namun, seringkali saat ini kita jumpai banyak seseorang atau banyak orang yang meninggalkan sholat tanpa merasa menyesal atau tanpa merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sholat ini merupakan ibadah yang harus dikerjakan dalam kondisi apapun. Kalau pada umumnya sholat dikerjakan dengan berdiri. Kalau tidak bisa dengan berdiri, maka dengan duduk. Kalau tidak bisa dengan duduk, maka sholatlah dengan berbaring. Kalau tidak bisa dengan berbaring, maka sholatlah dengan isyarat. Kalau tidak bisa sholat dengan isyarat, maka hanya ada opsi terakhir, yakni disolatkan. Bahkan pada hadis sahih menjabarkan perbedaan antara kaum muslimin dengan kaum kafir, yakni melalui ibadah sholatnya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-5. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailun lil musallina alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Yang artinya, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Dalam kandungan surat ini, Allah telah memperingati dengan kata celaka, yakni untuk orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Bahkan kata celaka
celaka sendiri sering atau kerap kali Allah gunakan untuk memberi peringatan kepada kaum kafir. Maka orang yang lalai terhadap sholatnya, kedudukannya sejajar atau sama dengan kaum kafir. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kita hidup di dunia ini berdoa untuk memiliki umur yang panjang, namun kita tidak sholat. Apa yang akan kita dapat? Hidup bagaikan sebatang pohon, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Kita bekerja sehari-hari dengan mengharap rezeki ilahi. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Wajib sembahyang bagi muslimin 5 waktu yang telah ditentukan. Jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Jangan kita tinggalkan, karena itu perintah Tuhan. Di dalam kubur kita sendiri, tiada lagi yang menemani. Bila tak taat pada Ilahi, niscaya siksa menimpa diri. Bila tak taat pada Ilahi, niscaya siksa menimpa diri. Hadirin rahimakumullah, tentunya kita sebagai umat muslim harusnya atau alangkah baiknya kita mengerjakan sholat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa ikhlas. Kita tidak mengharapkan imbalan atau kita tidak mengharapkan pujian dari manusia. Kalau sholat kita sudah benar, maka kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela. Kita hidup di dunia ini hanya antara azan dan sholat, yakni kita lahir diadzani dan mati disolati. Sebelum mauidhah hasanah ini saya tutup, mari kita berdoa bersama agar kita menjadi pribadi yang lebih baik untuk kedepannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdilana biha min jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilm, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qabla al maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wal 'afwa 'indal hisab. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.